Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang model infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan komputer apa sih? Pernah dengar gak apa kalimat ini? Atau masih asing? Ayo belajar. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Mahbubi dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi dari Universitas Negeri Surabaya. Lanjut, model infrastruktur jaringan. Model infrastruktur jaringan mengacu pada perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan konektivitas jaringan dan komunikasi antara pengguna perangkat aplikasi internet dan banyak lagi. Jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau kabel. Perangkat komputasi berarti objek fisik apapun yang memiliki kapasitas untuk memproses instruktur dalam bentuk kode yang dapat dieksekusi termasuk komputer, perangkat seluler, tablet, akses point, dan lain-lain. Jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server dan komputer server sebagai pusat data dan informasi. Jaringan terdistribusi sesuai dengan namanya, terdistribusi yang artinya disebar. Maka jaringan terdistribusi adalah jaringan yang datanya disebar pada beberapa server sehingga membentuk sebuah jaringan besar. Data center. Data center atau lebih dikenal dengan pusat data merupakan ruangan yang dirancang khusus sebagai tempat penyimpanan file informasi bisnis hingga server komputer dari perusahaan yang biasanya terhubung dengan jaringan internet. Data center. Isi data center adalah ratusan bahkan hingga ribuan server yang disusun seperti rak. Selain itu, data center juga terdiri atas komponen pendukung lain seperti sumber daya listrik, jaringan komputer, sistem keamanan, dan sebagainya. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan geografis. PAN biasanya atau panjangan dari Personal Area Network adalah jaringan komunikasi satu perangkat dengan lainnya dalam jarak sangat dekat, hanya dalam beberapa meter saja. PAN merupakan titik akses ke berbagai perangkat pribadi seperti laptop, komputer, telepon, ponsel, dan lain-lain. Contoh dari PAN yakni antara lain menghubungkan HP dengan laptop menggunakan Bluetooth untuk mouse, printer, atau HP ke komputer. LAN, panjangannya dari Local Area Network. Local Area Network merupakan internet dengan jangkauan mencakup wilayah lokal dengan menggunakan kabel seperti UTP, Uncellular Twisted Pair, hub, router, dan sebagainya. Contoh cakupan wilayah LAN antara lain seperti ruangan antar ruangan maupun gedung antar gedung. Contoh penerapan LAN adalah jaringan internet pada warung, sekolah, komputer, dan lain-lain. MAN, panjangan dari Metropolitan Network. MAN atau Metropolitan Area Network mencakup area yang lebih besar daripada LAN dan area yang lebih kecil dibandingkan dengan WAN. Ini menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama atau berbeda. Ini mencakup area geografis yang luas dan dapat berfungsi sebagai ISP, penyedia layanan internet. Contoh penggunaan MAN, jaringan MAN, yakni bank internet antara gedung kampus. WAN with area network. WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya mencapai suatu negara bahkan benua. Adanya jaringan ini sendiri karena hasil gabungan dari LAN dan MAN. Dalam membangun jaringan WAN sendiri dibutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, biasanya kita kenal ya, kabel telepon atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena itu jangkauan sangat luas dan memerlukan biaya yang sangat besar. Contoh penerapan WAN adalah internet, VPN, dan lain-lain. Pembagian jaringan.
Internet merupakan jaringan yang menghubungkan berbagai jaringan komputer di seluruh dunia dan jaringan ini dapat diakses oleh semua orang. Akses jaringan publik. Internet hanya menghubungkan beberapa komputer yang berada dalam suatu jaringan komputer tertentu dan jaringan ini tidak dapat diakses oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses atau akses jaringan private. Pembagian jaringan. Infrastruktur merupakan sebuah jaringan yang dibentuk melalui suatu perencanaan sebelumnya dan pembentukan jaringan ini bersifat selamanya atau tetap. Ad hoc merupakan sebuah jaringan yang dibentuk dengan tanpa melalui suatu perencanaan sebelumnya dan jaringan ini dibangun untuk sementara atau tidak tepat. Bisa dikatakan temporary. Pembagian jaringan. Jaringan berkabel wire network merupakan sebuah jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Bisa kalian lihat di gambar tersebut. Jaringan nikrabel atau wireless network merupakan jaringan tidak menggunakan kabel dalam media transmisinya, namun menggunakan sebuah gelombang elektromagnetik. Pembagian jaringan berdasarkan siaran. Unicast atau one-to-one. Unicast pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima. Untuk melakukan unicast, khususnya di jaringan komputer, kita melakukan komunikasi data dengan memasukkan IP address tujuan. Multicast one to many. Multicast pengiriman data dari satu pengirim ke beberapa penerima. Untuk melakukan multicast dalam jaringan komputer, kita menggunakan multicast address dengan range 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Bisa kalian perhatikan. Broadcast one for all. Pengiriman data dari satu pengirim ke seluruh penerima. Untuk melakukan broadcast ke seluruh penerima, kita menggunakan broadcast address yang merupakan IP terakhir dari sebuah network address atau juga dengan last IP address. Topologi jaringan. Topologi bus adalah cara untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer secara serial dengan kabel tunggal sebagai media transmisi atau pusat lalu lintas data. Bisa kalian lihat gambar topologi bus. Topologi star adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbintang, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Topologi ring adalah salah satu cara untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dalam satu rangkaian sehingga memiliki bentuk seperti cincin. Masing-masing titik atau node pada topologi ring bekerja sebagai radiator yang menguatkan sinyal sepanjang sirkulasi. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.